Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Husnul Haira, Kamal Hidayat, Iqbal Fitria Aji, Muhammad Lutfi Al-Rifki dan Wasilatur Roh. Pada kesempatan ini kami akan membahas peraturan perundangan tentang peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi pangan, peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan, dan SNI 8984 tahun 2021 tentang SNI susu cair plain. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi pangan. Dalam peraturan ini memuat beberapa bab yaitu tentang ketentuan umum, cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah, penganekaragaman pangan dan perbaikan gizi masyarakat, kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, distribusi pangan, perdagangan, peran serta masyarakat, ketentuan lain-lain dan ketentuan penuh. Ketahanan pangan dan gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Penganekaragaman pangan untuk memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, mengembangkan usaha pangan, atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketahanan pangan dan gizi, yaitu dengan melakukan pemenuhan ketersediaan dan kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pengawasan ini dilaksanakan oleh kepala lembaga pemerintah. Data dan informasi pangan dan gizi paling sedikit memuat jenis produk pangan, neraca pangan, letak, luas wilayah, dan kawasan produksi pangan, permintaan pasar, peluang dan tantangan pasar, produksi, harga, konsumsi dan lain-lain. Peran masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yaitu pelaksanaan produksi dan pengolahan pangan, distribusi dan perdagangan pangan, penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi dan diversifikasi pangan, pencegahan pangan dan gizi, data dan informasi yang benar dan akurat dan pemecahan permasalahan ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Dalam peraturan ini memuat deskripsi tentang ketentuan umum, keamanan pangan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Cara produksi yang memperhatikan aspek keamanan pangan yaitu mencegah tercemarnya pangan olahan oleh cemaran biologis, kimia dan benda lainnya, mematikan atau mencegah hidupnya zasad renik patogen dan mengendalikan proses, antara lain pemilihan bahan baku, penggunaan BTP, pengolahan, pengemasan, penyimpanan atau pengangkut. Adapun syarat pemasukan dan pengeluaran pangan ke dan dari wilayah Indonesia yaitu pangan telah diuji, diperiksa dan atau dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu yang berwenang di negara asal, pangan telah memenuhi ketentuan mutu dan pemeriksaan laboratorium, pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan pemeriksaan, pangan terlebih dahulu diuji atau diperiksa di Indonesia sebelum peredarannya. Dalam pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan olahan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran. Nomor pendaftaran tersebut harus dicantumkan pada label pangan yang bersangkutan dan pencantumannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan keamanan, mutu dan gizi pangan, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan atau cara pemecahan
Kemudian peraturan yang terakhir adalah Standar Nasional Indonesia 8984 tahun 2021 tentang susu cair plain. Standar ini menetapkan istilah dan definisi, bahan, klasifikasi, syarat mutu, pengambilan contoh dan cara uji untuk susu cair plain. Standar ini hanya berlaku untuk produk susu sapi dengan atau tanpa penambahan bahan. Klasifikasi susu cair plain yaitu susu lemak penuh, susu skim sebagian, susu lemak penuh rekonstitusi, susu skim rekonstitusi dan susu skim sebagian rekombinasi. Persyaratan mutunya yaitu keadaan normal, kadar protein, kadar lemak, padatan susu tanpa lemak, cemaran logam berat, cemaran mikroba dan aflatoksin. Sekian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.